Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Taib anak-anak sekalian, kaifa halukum jami'an? Taib. Kita bersyukur pada Allah yang masih mempertemukan kita di pagi hari ini sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran kita secara online ataupun offline. Ya, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan agama Islam ini dan mengajarkan pada kita sunnah-sunnahnya. Taib, coba buka bukunya sekalian di halaman 31. Ya, halaman 31. Jadi kita lihat di situ di tabel dan buka bukunya. Oke. Coba Ihsan, buka bukunya Ihsan. Ya. Buka bukunya halaman 31. Ayo San, buka bukunya San. Nah, lihat di situ isim mu'rab. Kemarin apa itu isim mu'rab? Tunggal. Yang tunggal nomor apa? Nomor artikel 1. Hah? Bukan. Mu'rab. Tengok judulnya, isim mu'rab. Isim-isim ya baris akhirnya berubah. Bedakan ya mu'rab dengan mufrad. Kalau mufrad satu, kalau mu'rab akhirnya berubah. Dan tanda perubahannya. Nah, ini perhatikan di sini. Lihat di situ al-asma. Ada yang pertama di situ isim mufrad. Ada isim musanna. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, kemudian asmaul khamsah, kemudian ada isim maksur, ada isim mangkus, dan terakhir ada al-ismul ladzi la yansharif. Jadi ini ringkasan dari pelajaran kita keseluruhannya. Ya, jadi kalau antum nggak mau ribet-ribet baca bukunya lagi dari halaman 1 sampai 30, tinggal antum baca ini dan pahami. Bukan sekedar baca dan pahami. Nah, itu tengok di kolom pertama al-asma ada 1 sampai 9. Jadi kita udah membahas sekitar 9 jenis isim. Paham ya? Itu mulai dari al-mufrad sampai isim ladzi la yansharif. Nah, kemudian di samping tabel al-asma ada di situ marfu, mansub dan majrur. Nah, kemarin kan udah Ustaz ajari juga kondisi kata dalam bahasa Arab ada 4. Tapi di sini cuma 3. Kenapa cuma 3? Ada yang ingat? Coba sebutkan. Iya, karena al-jazmu cuma untuk fi'il. Nah, karena kita membahas di sini tentang isim, maka otomatis al-jazmu tidak dimasukkan. Paham? Taib. Lihat yang kolom pertama marfu'un. San, bajunya dikancing San. Kancing. Taib. Lihat yang pertama marfu'un. Tengok contohnya itu. Untuk yang pertama adalah kata atau isim mufrad. Lihat apa tanda marfu'nya? Dhammah. Contohnya adalah kata waladun. Kemudian masih isim mufrad dalam keadaan mansub. Contohnya adalah kata waladan. Maka tanda mansubnya adalah fathah. Kemudian ada untuk isim mufrad dalam keadaan majrur. Contohnya adalah kata waladin. Tanda jarnya adalah kasroh atau kasrotain. Bisa antum pahami ini? Bisa? Coba kita lihat lagi. Di bawahnya nomor 2 ada al-musanna. Kemarin musanna itu menunjukkan dua. Tanda rofanya di situ adalah al-alif. Contohnya waladani. Kemudian masih di isim musanna
yang dalam kondisi mansub, contohnya adalah waladaini. Tanda dari mansubnya adalah alya wan nun. Boleh tambahkan situ alya wan nun. Nah, kemudian masih isim musanna tapi dalam keadaan jar, tandanya adalah alya wan nun. Contohnya adalah waladaini. Udah paham antum cara melihat tabelnya ini? Paham? Repli paham? Yang lain paham? Misal paham? Baik. Nah, kalau udah paham berarti tinggal antum baca sendiri di rumah sambil ulang-ulang bacaan dari pelajaran pertama sampai halaman 30. Untuk ringkasannya baru lihat di halaman 31 yang kita baca barusan. Paham ya? Baik. Nah, sekarang kita baca keterangan di halaman 32. Ya, perhatikan. Lihat keterangan. 1. Bentuk perubahan isim mu'rab terbagi kepada 3. Berubah baris akhirnya seperti isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. 2. Berubah hurufnya seperti musanna, jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Asmaul khamsah kemarin apa tanda rofanya? Wow. Tanda nasabnya? Alif. Tanda jarnya? Ya. Nah, itu kan berubah hurufnya kan, bukan baris akhirnya. Kemudian sama bentuk perubahannya dalam keadaan mansub dan majrur seperti musanna, jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Ya. Oke, jamak muannas salim. Tanda rofanya apa? Bukan. Bukan. Tanda rofanya apa? Tengok, dhammah. Lihat lagi, lihat tabel. Lihat pada jamak muannas salim. Tengok di situ. Contohnya apa dia bikin di situ? Contohnya muslimatun. Di situ dia dalam kolom marfu kan? Apa tandanya? Dhammah. Makanya nanti sekali lagi saya bilang perhatikan tabel ini benar-benar. Karena ujian pasti ini yang Ustadz masukkan. Nah, kemudian masih jamak muannas salim. Apa tanda mansubnya? Kasroh. Ya, kasroh. Contohnya muslimatin. Sekarang tengok tanda jar pada jamak muannas salim. Apa dia tandanya? Kasroh juga. Muslimatin. Berarti jamak muannas salim kalau nanti ada tulisan muslimatin itu kemungkinannya adalah 2. Kalau dia nggak keadaan mansub, berarti dia dalam keadaan majrur. Tengok contohnya, sama nggak di situ? Sama kan? Nah, itu. Paham kan sekarang? Nah, sekarang lihat. Untuk menentukan mansub dan majrurnya, balik ke halaman 32 tadi. Balik ke halaman 32 yang C baris keempat, lihat. Untuk menentukan mansub dan majrurnya bisa dilihat dari huruf yang mempengaruhinya. Contoh, innal muslimina pasti mansub karena ada inna, huruf yang membuat nasab. Sementara lil muslimina pasti majrur karena ada huruf jar. Ini nggak usah antum pusingkan dulu, karena ini nggak akan Ustadz keluarkan di ujian yang seperti ini. Karena belum Ustadz ajari juga yang ini. Nah, yang kedua, coba lihat. Perubahan i'rab itu ada yang zahirah atau jelas. Seperti marfu waladun, mansub waladan dan waladin. Perhatikan sini. Perhatikan ya. Waladun menjadi waladan, nampak nggak perubahannya? Nampak. Menjadi waladin, nampak nggak perubahannya? Nampak. Nah, sekarang lanjut dulu. Ada yang muqaddarah di bawahnya. Buka kurung diperkirakan. Karena tidak nampak jelas perubahannya seperti isim maksur. Nah, sekarang buka lagi tabel di halaman 31. Lihat tabel di halaman 31. Isim maksur. Ya, lihat isim maksur. Tengok kolom yang di sampingnya marfu.
Apa contoh isim maksur yang marfu di situ? Al-fata. Kemudian lihat yang kolom mansub untuk isim maksur. Apa contohnya? Al-fata lagi. Kemudian isim maksur pada kolom majrur. Apa contohnya? Al-fata juga. Maka tengok di sini isim maksur. Dengarkan ini, kok mau dicatat boleh. Catat boleh. Ya, tulis. Isim maksur tanda rofa'nya adalah dhammah muqaddarah. Tanda rofa'nya adalah dhammah muqaddarah. Tulis antum Indonesianya, nanti tulis Arabnya. Ad-dhammah al-muqaddarah, dhammah muqaddarah alal alif. Tulis Indonesianya dulu. Nih, tulis Arabnya. Tanda rofanya adalah dhammah muqaddarah alal alif. Yang atas dulu tulis ya. Udah siap yang atas? Oke. Di bawahnya tulis poin kedua. Ya, gimana tadi yang pertama Ustaz bikin? Isim maksur. Oke, sekarang yang kedua, isim maksur tanda nasabnya adalah al-fathah muqaddarah alal alif. Isim maksur tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah alal alif. Oke, iya, fathah al muqaddarah alal alif itu yang nasab. Yang ini yang kedua yang ditulis. Oke, yang poin ketiga, ya,
Isim maksur tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah alal alif. Kasrah muqaddarah alal alif. Ini Arabnya yang ketiga. Ya, tanda jarnya. Isim maksur tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah alal alif. Ya, yang ketiga. Yang pertama maksud, yang kedua mankus, yang kedua jar. Saya ulangi ya, ini semuanya masih dalam isim maksur. Nah, isim maksur bukan mangkus. Isim maksur marfu dengan dhammah muqaddarah alal alif. Isim maksur mansub atau tanda fathahnya, tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah alal alif. Isim maksur tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah alal alif. Oke, ayo cepat nulisnya. Ustaz mau jelaskan kepada antum kenapa bentuknya sama semua. Antum tengok al-fatah itu, lihat bukunya. Marfu contohnya al-fatah, mansub contohnya al-fatah, dan majrur contohnya al-fatah juga. Paham itu? Nah, ini maksud kenapa Ustaz mau tuliskan ini. Oke, perhatikan ya. Udah siap nulisnya? Oke. Al-fatah. Di sini juga al-fatah. Di sini juga al-fatah. Oke, perhatikan dulu, perhatikan. Apa itu isim maksur kemarin? Alif lazimah. Tengok ya. Berarti ini kan huruf akhirnya kan? Alif lazimah kemarin saya bilang. Oke. Kita perhatikan dulu kata muqaddarah. Muqaddarah itu artinya tadi di buku dibilang diperkirakan. Lihat bukunya. Betul nggak? Lihat bukunya. Arti lain dari muqaddarah itu selain diperkirakan, artinya tersembunyi atau disembunyikan. Perhatikan, harusnya tengok ya, berarti dhammah yang disembunyikan di atas alif. Ini alifnya kan? Maka ini sebenarnya kalau dia nampak berarti al-fatah nggak usah ditulis, perhatikan dulu. Kan di sini al-muqaddarah tadi Ustaz bilang artinya disembunyikan. Kalau misalnya kita munculkan maka adalah al-fatah Kemudian fathah yang disembunyikan di atas alif harusnya jadi al-fatah Oke. Kasroh yang disembunyikan di atas alif berarti al-fatah i. Oke. Nah, ini dia masalahnya. Tulis huruf alif dalam bahasa Arab. Huruf alif dalam bahasa Arab tidak menerima baris sama sekali. Tidak menerima baris sama sekali. Oke, perhatikan. Ustadz buat contoh di sini, tolong perhatikan ya. Kata babun. Bacanya apa nih? Babun.
Ini baris fathah ini untuk huruf ba atau untuk huruf alif? Alif ada nggak barisnya? Nggak ada. Oke, contoh yang lain. Libun. Saya tanya di sini, huruf to barisnya apa? Fathah. Ada nggak huruf alif di sini? Dan oke, ini ada, ini alif ya. Ini alif. Ada baris huruf to, huruf alif? Inilah kenapa huruf alif itu tidak bisa menerima baris. Makanya di sini karena huruf alif nggak terima baris, maka dhammahnya harus dibuang. Karena huruf alif nggak nerima baris apapun, baris fathah di sini dibuang. Karena alif tidak menerima baris apapun, baris kasroh di sini dibuang. Maka isim maksur itu dalam kondisi marfu dia dikatakan dengan dhammah yang disembunyikan di atas alif. Paham? Ketika isim maksur itu dia dalam kondisi nasab, maka dikatakan fathah yang disembunyikan di atas alif. Ketika isim maksur dalam kondisi kasroh, maka kasrohnya dikatakan disembunyikan di atas alif. Makanya dalam kondisi marfu dibaca al-fatah, dalam kondisi mansub dibaca al-fatah, dalam kondisi majrur dibaca al-fatah. Alasannya karena alif tidak menerima baris apapun. Paham? Paham? Kalau nggak paham nanti dengar lagi ya rekamannya. Ini udah direkam. Ini waktu Ustaz nggak banyak sebetulnya. Udah habis pun sebenarnya ya. Taib, nanti kita sambung di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.